Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Ternyata, bahasa Indonesia itu nggak cuma buat ngobrol aja, tapi punya peran penting banget buat kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Dan yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bayangin deh, kalau tiap daerah tetap pakai bahasanya masing-masing. Pasti komunikasinya bakal ribet banget. Nah, biar penulisannya juga rapi dan mudah dipahami, kita harus mengikuti kaidah ejaan yang benar, mulai dari huruf kapital di awal kalimat, kata baku, sampai tanda baca yang pas. Contohnya nih, ayo makan ayah, beda jauh maknanya sama ayo makan ayah, beda kan? Jadi, ejaan itu penting banget ya. Selanjutnya ada diksi. Diksi itu simpel aja, pemilihan kata yang paling tepat sesuai konteks. Misalnya kata panas. Kalimat hari ini cuacanya panas artinya ya suhu tinggi. Tapi kalau kepalanya lagi panas, bukan berarti kepalanya kebakar, tapi dia lagi marah. Kalau ini agak teknis tapi gampang kok. Makna leksikal itu makna yang asli melekat di kata, sedangkan makna gramatikal muncul karena perubahan bentuk kata akibat imbuhan. Contoh, makan jadi memakan, lari jadi pelari. Kalau yang ini sering banget muncul, makna denotatif itu makna sebenarnya. Sedangkan konotatif itu makna tambahan, biasanya kiasan. Contohnya, ia memetik bunga, yang artinya benar-benar memetik bunga. Tetapi ia menjadi kembang desa, artinya bukan dia berubah menjadi bunga, tetapi maksudnya gadis yang cantik di desanya. Jadi, satu kata bisa punya 2 arti, tergantung konteks kalimat. Sekarang kita bahas struktur kalimat. Kalimat yang baik biasanya punya 4 unsur utama. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, objek. Dan yang keempat, keterangan. Nah, sering kita dengar dengan singkatan SPOK. Contohnya, Fahmi membaca buku di taman. Subjeknya Fahmi, predikatnya membaca, objeknya buku, dan keterangannya di taman. Kalimat yang lengkap kayak gini nih yang bikin pembaca langsung ngerti apa maksudnya. Pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa yang paling umum. Subjek predikat, subjek predikat objek, dan subjek predikat objek dan keterangan. Contohnya, Upan tidur, subjek predikat. Alfa menulis puisi, subjek predikat objek. Dan Winda belajar di perpustakaan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimatnya harus seimbang dan logis, biar nggak terdengar aneh kayak kalimat robot. Nah, sekarang kita bahas kalimat efektif. Kalimat efektif itu kayak jalan tol, langsung sampai ke tujuan tanpa muter-muter. Ciri-cirinya pastinya jelas, padat, dan gak bikin bingung. Contohnya nih, dia berangkat ke sekolah setiap pagi. Tuh kan, pesannya singkat, tapi pesannya dapat. Kalimat efektif itu kuncinya komunikasi yang efisien. Kalau udah paham kalimat, sekarang kita lanjut ke paragraf. Paragraf itu disusun dari kalimat utama, kalimat penjelas. Untuk kalimat utama, dia berisi ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas itu berfungsi memperkuat atau memperjelas ide. Jadi, kalau keduanya nyambung, maka paragraf tersebut dapat mudah untuk dipahami. Berdasarkan isinya, paragraf dibagi jadi 5 jenis. Yang pertama, ada narasi yang fungsinya buat bercerita. Yang kedua, ada deskripsi yang fungsinya buat menggambarkan. Yang ketiga, ada eksposisi yang fungsinya buat menjelaskan. Yang keempat, ada argumentasi yang fungsinya buat meyakinkan. Dan yang kelima, ada persuasi yang fungsinya buat mengajak.
Setiap jenisnya punya gayanya sendiri loh. Jadi sebelum nulis, tentuin dulu mau arah paragrafnya kemana. Kalimat utama itu bisa di awal, di akhir, atau di awal dan akhir sekaligus. Kalau di awal namanya paragraf deduktif, kalau di akhir induktif, dan kalau di awal dan di akhir namanya paragraf campuran. Letak kalimat utama ini penting banget biar pembaca bisa nangkep ide pokoknya dengan cepat. Yang terakhir, teknik pemaparan paragraf. Teknik pemaparan paragraf dapat berupa sebab akibat, perbandingan, contoh, ataupun definisi. Biasanya digunakan dalam paragraf eksposisi, di mana untuk memperjelas isi dari pembahasan.